Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasionalisme di Asia dan Afrika. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita bahas terlebih dahulu apa sih paham-paham yang mempengaruhi nasionalisme di Asia dan Afrika, seperti paham liberalisme, sosialisme, demokrasi, pan-islamisme, dan nasionalisme. Kita mulai dari latar belakang. Renaissance di Eropa waktu itu telah membuka pikiran manusia yang sebelumnya terkungkung oleh dominasi kaum bangsawan dan gereja ketika abad pertengahan. Nah, kemudian ketika Renaissance itu kan mulai orang punya kebebasan untuk mengekspresikan. Nah, kemudian dalam perkembangannya pada masa Aufklärung atau pencerahan itu muncul pemikiran-pemikiran bagaimana sih kebebasan atau kemerdekaan, kesetaraan, hak asasi individu, martabat manusia, dan demokrasi. Sehingga hal itu semakin mengarah ke liberalisme. Nah, kemudian keberhasilan revolusi baik di benua Amerika maupun di benua Eropa dalam perjalanannya kemudian melahirkan paham-paham seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, kalau mungkin kita flashback ke bab sebelumnya kan liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme itu bisa tercermin dari revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Sedangkan sosialisme dan komunisme itu bisa tercermin dari revolusi Rusia. Nah, dalam perkembangannya, paham-paham tersebut akhirnya memberikan pengaruh yang besar terhadap gerakan nasionalisme baik di Asia maupun di Afrika. Kita mulai dari liberalisme. Liberalisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu liber, yang berarti bebas. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Nah, dalam liberalisme itu mengutamakan kebebasan individu. Di dalamnya ada bebas dari penindasan, bebas masing-masing untuk beragama, kemudian punya kesetaraan di hadapan hukum, dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi serta hak milik pribadi. Pada dasarnya, kaum liberal itu sangat menentang setiap tindakan-tindakan yang menekan kebebasan individu. Jadi, kita kalau dalam konsep liberalisme kita boleh ingin berbicara, mengungkapkan pendapat, beragama, itu sah-sah saja. Nah, pemikiran liberalisme ini dimulai sejak zaman Renaissance, yaitu ketika rakyat di Eropa berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan gereja dan bangsawan. Kan pada waktu di abad pertengahan itu kan masyarakatnya sangat taat sekali dengan kaum bangsawan dan gereja. Nah, ketika mereka pengen keluar, nah itu agak sulit. Nah, makanya kemudian ketika pas muncul Renaissance, penemuan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi, oh ternyata nggak seperti ini. Nah, mereka mulailah muncul keinginan untuk membebaskan diri dari kekuasaan gereja dan bangsawan.
Nah, kemudian dalam prakteknya gerakan liberalisme itu diawali oleh kaum borjuis di Prancis yang waktu itu menentang kesewenang-wenangan Raja Louis ke-16 sehingga kemudian terjadi apa yang kenal sebagai Revolusi Prancis. Nah, gerakan liberalisme itu diilhami dari pemikiran Montesquieu dan J.J. Rousseau yang berkembang menjadi gerakan politik ditandai dengan meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Nah, liberalisme di bidang ekonomi itu menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuannya dalam berusaha. Jadi, kalau kita punya kemampuan masak, ya kita boleh nanti berusaha di bidang kuliner. Nah, kemudian yang lainnya juga sama, misalnya kamu pintar berbicara, bisa menjadi pengacara. Contohnya. Kemudian di bidang agama, liberalisme menekankan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Jadi tidak ada paksaan bahwa harus memilih agama tertentu di satu negara, nggak boleh. Jadi memang diberikan kebebasan. Seperti Indonesia kan ada 6 agama yang diakui. Itu bebas, silahkan meyakini sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian pada bidang seni, liberalisme juga memberikan kebebasan kepada sastrawan ataupun seniman untuk mengekspresikan seluruh pikiran dan kemampuannya dalam mengolah hasil seninya. Nah, kalau sebelumnya, kalau kita flashback di masa abad pertengahan, itu kan semua seni, karya seni, itu kan ditujukan demi keagungan gereja. Nah, kemudian setelah Renaissance, kemudian masuk ke liberalisme, orang bebas, sah-sah saja bagi seorang seniman untuk berkarya sesuai dengan keinginannya. Berikutnya adalah paham sosialisme dan komunisme. Liberalisme itu memiliki andil yang besar terhadap lahirnya penemuan-penemuan besar dalam sejarah. Nah, jadi kan dengan adanya liberalisme orang bebas untuk menciptakan berbagai macam alat. Nah, dalam perkembangannya alat-alat tersebut kemudian digunakan sehingga dalam skala pabrik dan menghasilkan yang kita sebut dengan revolusi industri. Nah, revolusi industri ternyata menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan baru di dalam masyarakat, di mana para pemilik modal itu semakin kaya raya berkat laba yang diperoleh dari usahanya. Sedangkan kaum buruh itu menjadi semakin miskin karena tidak punya daya tawar. Jadi jumlah buruh kan banyak. Kalau misalnya kamu dikasih gaji sekian, mau nggak? Nggak mau. Nggak apa-apa, yang lain masih banyak kok yang mau. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga akhirnya kaum buruh tidak punya daya tawar terhadap pemilik modal. Nah, kemudian ada beberapa tokoh sosialis seperti Etienne Cabot, Robert Owen, Albert Brisbane, Henry de Saint-Simon, kemudian Charles Fourier itu mengatakan bahwa paham liberalisme itu kan sebenarnya menekankan kepada kebebasan. Kebebasan. Tetapi dalam kenyataannya, apa yang dikatakan dalam liberalisme itu nggak ada. Jadi kebebasan dan kesetaraan itu nggak ada karena semua alat-alat produksi itu dimiliki oleh pemilik modal. Sementara rakyat kecil hanya punya pilihan sebagai
pekerja saja. Jadi nggak ada tuh kebebasan dan kesetaraan seperti di liberalisme. Nah, akibatnya karena mereka hanya punya pilihan sebagai buruh, maka sebagian besar rakyat mengalami kemiskinan dan tidak bisa menikmati apa yang disebut dengan kebebasan dan kesetaraan yang dicita-citakan oleh liberalisme. Nah, kemudian dalam perkembangannya muncul istilah kaum borjuis, itu untuk kaum kaya, pemilik modal, yang berhadapan dengan kaum proletar atau kaum buruh yang miskin. Nah, sosialisme itu muncul sebagai jawaban terhadap liberalisme dan kapitalisme. Kalau liberalisme dan kapitalisme itu mengutamakan kebebasan individu, tetapi dari prakteknya hanya orang yang pemilik modal atau kapital yang bisa mempunyai kebebasan, maka dalam sosialisme itu menyatakan bahwa hak milik pribadi atas sarana-sarana produksi seperti tanah, pabrik, alat produksi dan sumber-sumber alam itu harusnya dijadikan milik bersama. Harapannya supaya tercipta kesejahteraan bersama. Kalau dalam sistem kapitalisme itu kan yang punya hanya pemilik modal. Akibatnya buruh bekerja untuk pengusaha, dapat gaji kecil. Ya, sampai kapan dia bisa menikmati hasil kalau gajinya kecil terus? Nah, kemudian muncul pemikiran dari seorang Karl Marx. Nah, Karl Marx itu punya pemikiran yang disebut sosialisme ilmiah atau Marxisme. Kenapa kok disebut sebagai sosialisme ilmiah? Karena didasarkan pada analisis atas kondisi nyata di masyarakat, bukan atas khayalan akan suatu masyarakat yang ideal. Jadi Karl Marx itu punya ide, gagasan Marxis. Kemudian menurut Karl Marx, cara kerja dan watak kapitalisme itu justru memperlebar jurang antara kelas borjuis yang kaya pemilik modal dengan kelas proletar atau kaum buruh. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sistem kapitalisme di mana ada pengusaha, kemudian ada buruh, itu makin lama pasti akan makin lebar. Pengusaha akan semakin kaya, sementara buruh akan semakin miskin. Prinsipnya seperti itu. Nah, hal itu menurut Karl Marx lama-kelamaan akan menimbulkan kecemburuan kaum buruh, sehingga akan memicu revolusi dari kaum buruh yang akan menyingkirkan kaum kapitalis atau borjuis. Gagasan dari Karl Marx itu kemudian diwujudkan oleh Vladimir Lenin dalam bentuk komunisme. Jadi komunisme adalah Marxisme dan Leninisme. Nah, waktu itu Lenin berhasil melengsarkan Tsar Nicholas II. Kemudian akhirnya menjadi pemimpin di Rusia dan kemudian menerapkan paham komunis. Tapi Lenin sendiri tidak berumur panjang. Tahun 1917 mengkudeta Tsar Nicholas, tahun 1924 beliau sudah wafat. Nah, kemudian beliau digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, Joseph Stalin ini melakukan praktik komunisme yang jauh lebih radikal dibandingkan Vladimir Lenin. Karena pada masa Stalin itu semua kepemilikan pribadi itu betul-betul diberangus. Nah,
Sehingga akibatnya justru malah terjadi ketidakadilan yang semakin besar. Nah, pemimpin komunis ini kan awalnya mereka mengaku akan memperjuangkan kepentingan kaum proletar. Ternyata dalam prakteknya malah menjelma menjadi penguasa yang diktator dan menekan kaum proletariat. Nah, ini ada beberapa gambar tentang bagaimana ketika pas masa Stalin itu rakyatnya ditekan, yang tidak setuju dengan dia itu dipekerjakan di kamp Gulag namanya. Nah, hal ini terjadi karena di sistem komunisme itu tidak mengakui terhadap penghargaan, perbedaan bakat, kerja keras, dan kreativitas individu. Nah, karena semuanya sama rata, sama rasa. Jadi bisa dikatakan sistem dari sosialisme komunisme itu juga gagal. Hal itu terbukti ketika tahun 1991 Uni Soviet itu kemudian bubar. Berikutnya adalah demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan itu baik secara langsung maupun tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Nah, dalam liberalisme itu sebenarnya juga terkandung prinsip-prinsip dasar demokrasi, karena pemerintah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, Indonesia sendiri itu menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita tidak dibebaskan begitu aja. Jadi ini sumber daya alam yang strategis itu yang menguasai adalah negara. Kemudian dalam demokrasi Pancasila juga ada subsidi bagi golongan masyarakat yang tidak mampu. Kemudian pemerintah diawasi oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR, ataupun juga diawasi melalui media massa, karena kan media massa diberikan kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme itu berasal dari bahasa Inggris nation atau nati dalam bahasa Belanda, yang artinya baik nation atau nati itu artinya adalah bangsa. Nah, kemudian kita cari tuh apa sih pengertian bangsa itu? Menurut KBBI, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Kemudian juga berpemerintahan sendiri. Nah, nasionalisme ini pertama kali berkembang di Eropa pada sekitar abad ke-18, yaitu ketika terjadi revolusi Prancis, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, lahirnya paham ini kemudian diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan berdasarkan adatnya atau asal-usulnya. Nah, nasionalisme sendiri adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan seperti bangsa, dan memelihara kehormatan bangsa. Nah, nasionalisme sendiri itu dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut sebagai chauvinisme, yaitu perasaan atau rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebih-lebihan. Akibatnya memandang bangsa lain itu berada di bawah derajatnya dari bangsanya. Nah, hal ini pernah terjadi ketika pas Perang Dunia Kedua, di mana ada blok poros, yaitu bloknya Italia, Jepang, dan Jerman. Tokoh-tokohnya seperti Mussolini, Kaisar Hirohito maupun Adolf Hitler merasa bahwa bangsa mereka adalah bangsa unggul yang harus menjadi pemimpin dunia. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu bersifat positif karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa yang lain. Jadi nasionalisme dalam arti luas itu tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, selain itu juga nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip seperti kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan demokrasi. Nah, kita akan bahas prinsip-prinsip yang dalam nasionalisme dalam arti luas. Yang pertama adalah prinsip kebersamaan. Dalam prinsip ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua adalah prinsip persatuan dan kesatuan. Dalam prinsip ini, setiap warga negara harus memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan. Hal ini perlu guna menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan. Jadi setiap warga negara harus mengedepankan sikap kesetikawanan sosial maupun keadilan sosial. Berikutnya adalah prinsip demokrasi, yaitu memandang bahwa setiap negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Jadi setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, seorang nasionalis pasti dia membenci namanya penjajahan, perbudakan, kemudian dan menempatkan kesetiaan tertingginya kepada bangsa dan negaranya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah pan-Islamisme. Apa sih itu pan-Islamisme? Pan-Islamisme adalah sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia itu harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Karena ide ini muncul ketika bangsa-bangsa yang beragama Islam waktu itu banyak dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, konsep dasarnya itu dari Jamaluddin Al-Afghani, sekitar akhir abad ke-19. Nah, ada beberapa konsep pembaruan pan-Islamisme menurut Jamaluddin Al-Afghani, yaitu musuh utama kemajuan umat Islam adalah penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, umat Islam harus menentang penjajahan dimanapun dan kapanpun. Setiap ada penjajahan, maka harus ditentang. Kemudian yang ketiga, umat Islam harus memiliki persatuan ideologi untuk memajukan peradaban Islam. Jadi
ideologinya adalah ideologi Islam. Maksudnya seperti itu. Ada beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan pan-Islamisme. Yang pertama, adanya ekspansi militer, ekonomi, kebudayaan bangsa Barat di negara-negara Islam, khususnya di wilayah Timur Tengah. Karena kan wilayah Timur Tengah itu kaya akan minyak. Jadi banyak negara-negara Barat yang tertarik untuk menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah tersebut. Kemudian adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Kemudian sistem absolutisme kerajaan Islam yang menyebabkan penyelewengan-penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara. Jadi sistem kerajaan Islam itu banyak yang belum menganut demokrasi, sehingga akibatnya rentan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh raja. Kemudian perkembangan intelektual umat Islam yang lambat karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Maksudnya banyak umat Islam yang agak males untuk belajar ilmu-ilmu dunia. Nah, jadi awalnya mereka yaudah kita belajar akhirat aja. Belajar di pesantren, kira-kira seperti itu. Nah, padahal untuk menguasai dunia ya harus belajar ilmunya. Nah, hal itu yang menyebabkan kemudian terjadi ketertinggalan. Padahal awalnya ketika pas sebelum Renaissance itu Islam begitu berjaya, tapi kemudian lama-kelamaan kok stagnan, justru malah kesalip oleh peradaban dari Eropa karena ya lebih mungkin karena sibuk dengan konflik di antar umatnya sendiri, bisa jadi salah satunya. Berikutnya, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh pan-Islamisme? Yang pertama adalah sebenarnya tentu menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam. Dimanapun ada penjajahan bangsa Barat, itu harus dihapuskan. Yang kedua, menghilangkan sifat kesukuan dan golongan. Karena dalam Islam itu nggak ada suku bangsa. Yang penting sama-sama Islam. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dominasi bangsa Barat. Kemudian berikutnya adalah membangun bagaimana sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Waktu itu kan masih banyak bangsa-bangsa Islam yang dijajah oleh bangsa Barat. Nah, adapun tokoh-tokoh yang menggunakan pan-Islamisme sebagai ideologi perlawanan terhadap bangsa Barat, diantaranya yaitu Arabi Pasha. Waktu itu beliau adalah tokoh dari Mesir yang memimpin gerakan perlawanan terhadap Inggris. Kemudian ada Huari Bumuddin dari Aljazair yang menggagas sosialis nasionalis Islam di Aljazair. Dan dari Indonesia sendiri ada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, beliau mendirikan Sarekat Islam untuk menggalang persatuan umat Islam dalam melawan kolonialisme Barat. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.